Smartwatch ini harganya hanya 600 ribuan tapi udah punya dual band GPS. Layarnya 1,43 inci dan pakai panel AMOLED yang tampilannya tentu asik. Desainnya minimalis tapi tetap keren dan terasa premium. Strapnya langsung dapat 2 dalam paket penjualannya nih, nggak pelit nih. Fitur kesehatan dan olahraganya juga udah ada banyak dan bisa dihubungkan ke Strava. Mau angkat telepon langsung dari jam juga bisa, bahkan telepon WhatsApp bisa juga nih. Ya, ini adalah Hailu Watch 4S. Oke, Hailu, brand yang saat ini terkenal dengan produk-produk smartwatch-nya yang cukup terjangkau, tapi kelengkapannya itu biasanya menarik untuk kelas harganya. Nah, sebelum kita udah pernah ya ngetes si smartwatch dari Hailu ini, ada RS4, ada Solar Neo, dan ada Iron N1. Kalau kalian belum nonton, mungkin kalian kelewat. Tahu dong kenapa kalian kelewat? Jadi udah tahu ya harus ngapain ya. Oke, sekarang kita balik ke jam yang satu ini. Langsung aja kita mulai bahas dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya udah ada unit smartwatch Hailu Watch 4S. Lalu ada kabel charger. Nah, kabel chargernya ini punya ujung USB-A untuk ke sumber daya, dan ujung satunya lagi berbentuk 2 pin kecil untuk dihubungkan ke smartwatchnya. Tentunya ada magnetnya di sini. Nah, baik strap yang terpasang maupun strap cadangannya itu langsung tersedia dalam paket penjualan. Untuk bahannya sama-sama silikon tapi desain yang berbeda. Kemudian di sini ada screen protector dan ada dokumen penjualan. Nah, untuk sebuah smartwatch ini sebetulnya lumayan lengkap ya. Ini lebih lengkap dari kebanyakan smartwatch. Nah, oke, untuk desainnya, smartwatch ini punya bentuk yang melingkar dan minimalis, tapi tetap terlihat keren dan premium. Nah, untuk frame bodinya disebut sebagai metal glossy center frame yang terasa cukup solid sih ini ya. Di sisi kanan frame-nya terdapat rotating crown yang bisa diputar untuk navigasi menu. Lalu di bawahnya ada tombol shortcut untuk menu olahraga. Untuk layarnya ini ukurannya 1,43 inci dengan resolusi 466 x 466 pixel. Sayangnya nggak ada informasi terkait berapa refresh rate-nya. Tapi ya kalau dirasain sih nggak turun di bawah 30 fps sih sebetulnya. Nah, lanjut untuk bagian strapnya. Jam ini menggunakan strap ukuran 22 mm dan pakai mekanisme quick release. Jadi ini bisa dengan mudah ditukar dengan strap-strap yang lain yang ukurannya 22 mm dengan mudah tentunya. Oke, untuk dimensinya, diameternya adalah 47,3 mm dan ketebalan di 13,2 mm. Untuk bobotnya adalah 43 gram tanpa strap dan 62 gram kalau dipasang dengan strapnya. Smartwatch ini memang punya ukuran yang besar tapi bobotnya tetap ringan nih sebetulnya ya. Nah, untuk kemampuan waterproofingnya atau tahan airnya, dia punya standar 1 ATM water resistant atau 1 atmosphere water resistant. Secara teoritis dia bisa diajak masuk ke dalam air hingga kedalaman 10 meter. Oke, untuk sensor-sensor, jam ini punya heart rate sensor, motion sensor, dan blood oxygen sensor. Untuk konektivitas dia punya Bluetooth versi 5.3 dan sistem positioning sudah pakai 5-star GPS system. Ini adalah dual band GPS system, jadi udah cukup akurat ya harusnya ya. Nah, untuk NFC memang belum ada, tapi untuk kelas harga segini emang udah wajar banget sih ya. Untuk baterainya ini ukurannya adalah 400 mAh. Lalu untuk speaker dan mikrofonnya juga sudah ada di sini ya, jadi bisa digunakan untuk teleponan via Bluetooth. Smartwatch ini bisa dihubungkan dengan smartphone Android dan juga bisa ke iPhone. Tapi untuk review kali ini kita menggunakan smartphone Android. Untuk pairingnya kita harus menggunakan aplikasi Hailu Fun yang bisa di-download lewat Google Play Store atau Apple App Store. Proses pairing juga cukup mudah ya, tinggal login ke Hailu Fun, lalu klik tombol dengan icon plus, kemudian pilih scan. Lalu nyalakan smartwatch-nya sampai muncul barcode dan scan barcode-nya pakai smartphone. Selebihnya tinggal ikuti perintah dari aplikasinya aja. Nah, dalam pemakaian sehari-harinya, smartwatch ini terasa cukup ringan dan nyaman saat dipakai ya. Untuk layarnya karena udah pakai panel AMOLED, tampilannya udah cukup asik sih menurut kami ya. Animasinya memang bukan yang paling mulus lancar, tapi untuk kelas harganya masih terbilang wajar di sini. Untuk watch face by default ada beberapa yang bisa kita pilih secara langsung di sini. Tapi kalau masih kurang, kita bisa memilih opsi watch face lain lewat aplikasi Hailu Fun. Di sana ada lebih dari 150 watch face yang bisa dipilih. Jadi tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Dan yang paling penting 150 ini semuanya gratis ya. Nah, untuk fitur always on display juga udah tersedia di sini ya, dan untuk fitur raise to wake tentunya juga sudah ada. Respon raise to wake ini bukan yang super cepat ya, jadi masih standar-standar aja. Jadi sebaiknya sih lebih enak kalau kita pakai always on display-nya. Lanjut lagi kita bahas ke navigasinya. Dari halaman utamanya kita bisa melihat swipe ke atas ini untuk lihat notifikasi. Swipe ke bawah untuk buka quick panel. Swipe ke kanan untuk membuka shortcut ke beberapa menu. Swipe ke kiri untuk melihat widget data kesehatan, cuaca, dan lain-lain. Sementara untuk masuk ke menu utama, kita harus menekan tombol rotating crown-nya. Kalau udah masuk dalam menu, kita bisa memutar rotating crown-nya untuk scrolling menu. Menurut kami ini terasa lebih pas dan lebih asik aja pengoperasiannya. Tapi kalau mau scrolling pakai layar sentuh, bisa
bisa juga sih di sini ya, nggak nyendet juga sebetulnya. Kita lanjut lagi untuk fitur kesehatannya sekarang. Di sini ada activity monitoring, heart rate monitoring, stress monitoring, SpO2 monitoring, serta fitur cycle tracking untuk para wanita yang mau memantau jadwal bulanannya ya. Lalu untuk sleep monitoring tentunya juga ada di sini, dan kita bisa lihat sleep score-nya ini di aplikasi Hailu Fun. Secara keseluruhan, fitur kesehatannya memang bukan yang super canggih banget ya, tapi setidaknya fitur monitoring kesehatan yang umum dapat digunakan itu sudah tersedia di jam yang satu ini. Untuk fitur olahraganya, Hailu mengklaim total ada lebih dari 120 jenis olahraga yang bisa dipantau menggunakan smartwatch ini. Sayangnya, walaupun yang satu ini sudah punya daya tahan air 1 ATM tadi ya, dia tidak punya fitur khusus untuk monitoring olahraga renang. Jadi kali ini kita tidak mengujinya untuk pengujian dalam kolam renang. Dan kita langsung aja sekarang mencoba untuk olahraga jalan kaki ya. Nah, saat dipakai buat jalan kaki, jam ini bisa menunjukkan beberapa statistik seperti durasi, jarak yang ditempuh, detak jantung, kecepatan bergerak, dan lain-lain. Akurasi GPS-nya ternyata udah cukup akurat juga di sini. Kalau digunakan untuk jalan kaki sejauh 2 km, jam ini juga berhasil mencatat jarak yang kurang lebih 2 km juga. Rutenya pun tercatat dengan baik tanpa meleset jauh kemana-mana gitu ya. Cukup mantap yang satu ini. Setelah selesai olahraga, kita bisa membagikan data olahraga yang berhasil kita pantau ke aplikasi olahraga pihak ketiga seperti Strava misalnya. Caranya tinggal buka ke menu settings di aplikasi Hailu Fun, kemudian pilih third party service. Selanjutnya pilih Strava dan ikuti prosesnya sampai selesai. Gampang tuh kan, langsung bisa sharing-sharing tuh di situ. Lanjut untuk fitur berikutnya ya. Di sini ada fitur AI Voice. Kalau kita pakai ini otomatis akan buka AI Assistant seperti Gemini atau Siri di HP kita. Jadi kita bisa input suaranya dari jam ini lalu melihat hasilnya di smartphone. Kemudian ada juga fitur shutter kamera. Jadi kita bisa gunakan jam ini sebagai tombol shutter untuk kamera di smartphone. Mau main game bisa juga, ada 2 game yang terpasang di sini. Lumayan lah ya. Sayangnya kita nggak bisa nambah aplikasi lain ya, karena ini belum ada App Store-nya seperti yang di Wear OS atau yang di Apple Watch. Tapi untuk harganya ini wajar banget sih ya. Nah, untuk urusan notifikasi, smartphone ini bisa digunakan menerima seluruh notifikasi yang ada di smartphone kita. Oh ya, kalau mau menerima notifikasi dari smartphone, pastikan kalian izinkan akses notifikasi dari permission lainnya untuk aplikasi Hailu Fun. Cara buka aksesnya bisa beda-beda ya untuk setiap smartphone ya. Jadi kalian harus memahami cara di smartphone kalian itu seperti apa untuk membuka aksesnya. Nah, untuk aplikasi Messenger seperti WhatsApp, ini belum bisa untuk balas pesan. Jadi hanya untuk terima notifikasi aja. Kalau mau digunakan untuk menerima telepon via Bluetooth, nah ini bisa loh ya. Bisa buat telepon seluler dan juga teleponan via WhatsApp. Bisa. Catatannya, kalau teleponan WhatsApp itu bergantung dengan tipe HP apa yang digunakan. Kalau kita coba dengan smartphone Samsung dan iPhone, kita bisa mengangkat telepon WhatsApp-nya langsung dari jam yang satu ini. Tapi sayangnya kalau kita pakai smartphone Android yang lain, yang muncul tuh hanya notifikasi telepon masuknya saja. Nah, itu untuk telepon via WhatsApp. Kalau untuk telepon seluler, mau pakai smartphone apapun, harusnya ini aman ya, bisa diangkat secara langsung tanpa ada masalah. Oke, untuk daya tahan baterainya, Hailu mengklaim yang satu ini bisa tahan hingga 10 hari untuk penggunaan normal dan 3 hari untuk penggunaan dengan always on display. Nah, ketika kami tes dengan penggunaan sehari-hari di mana smartwatch-nya terus terhubung ke smartphone dan menyalakan mode always on display, baterai berkurang sekitar 30-35% per hari. Jadi memang kalau pakai always on display dia bisa bertahan sekitar 3 hari penuh. Sementara kalau skenario-nya itu sama tapi tanpa always on display, baterai akan berkurang sekitar 10-12% per hari. Teoritis dia bisa bertahan sekitar 8-10 hari. Hasilnya memang sudah sesuai ya dengan klaim dari Hailu. Nah, sementara untuk chargingnya kita butuh waktu sekitar 90 menit hingga baterainya terisi sampai penuh. Untuk sebuah smartwatch ini adalah angka yang wajar ya. Oke, untuk harganya, Hailu Watch 4S ini dijual dengan harga kisaran 699.000 di official online store milik Hailu Indonesia. Untuk detail selengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia belum mendukung monitoring untuk olahraga renang. Kemudian, animasi tampilannya belum yang super mulus amat, tapi ya untuk harganya udah lumayan oke sih sebetulnya. Lalu, dia belum bisa membalas pesan WhatsApp secara langsung. Lalu kemudian untuk telepon WhatsApp itu sangat bergantung pada tipe HP atau brand HP apa yang kita pakai bersama dengan smartwatch ini. Lalu untuk respon saat menggunakan raise to wake terasa ada delay sedikit. Nah, dari sisi menariknya, desainnya minimalis tapi keren. Layarnya AMOLED, tampilannya mantep bener nih. Ada rotating crown, ini membantu pengoperasian ya. Lalu watch face-nya yang tersedia ini ada lumayan banyak dan gratis semuanya ya. Bobotnya ini juga ringan ya, bahkan ketika kita hitung atau kita timbang bersama dengan strapnya.
masih tetap termasuk ringan. Lalu dia punya daya tahan terhadap air ya, walaupun sampai 1 ATM, udah lumayan lah ini. Kemudian fitur kesehatan dan olahraganya udah lumayan banyak. Dia juga udah bisa dipakai buat menerima panggilan telepon. Kemudian dia bisa terhubung ke aplikasi kesehatan pihak ketiga seperti Strava misalnya. Lalu dia punya dual band GPS. Wah, ini penting banget di harga segini ya. Dan paket penjualannya ini lengkap banget sih ya, sampai dapat dual strap segala. Nah, pertanyaannya, smartwatch ini cocoknya buat siapa sih? Menurut kami ini kan cocok buat kalian yang lagi mau giat berolahraga dan ingin mencoba memonitoring olahraganya menggunakan sebuah smartwatch. Terutama kalau nyari yang harganya terjangkau ya. Terlebih lagi yang satu ini kan dilengkapi dengan dual band GPS. Jadi kalau kita mau memantau rute olahraga itu bisa tuh akurat meskipun nggak bawa HP. Apalagi yang satu juga bisa sharing data ya via Strava tadi bisa kan ya. Jadi makin culture tuh olahraganya ya. Nah, kemudian bisa cocok juga untuk yang cari smartwatch dengan layar AMOLED tapi budgetnya maunya di bawah 1 juta. Cocok ya, harganya terjangkau yang satu nih. Dan pada akhirnya kalau kalian mencari smartwatch yang harganya ramah di kantong tapi banyak kelebihan dan bisa di pairing ke smartphone Android maupun iPhone ya. Bisa dua-duanya tuh kalau yang satu ini ya. Jadi kalau yang cari adalah sebuah smartwatch berukuran besar, berpenampilan elegan dan punya dual GPS di harga di bawah 1 juta rupiah, kamera yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.